orang elit ya kan. Dan tentu saja anak-anak yang sekolah di elit itu, maksud saya gini, jangan sampai ngambil contohnya yang tinggi juga gitu loh, karena nggak semua sekolah-sekolah elit itu menerima. Kalaupun ada orang yang misalnya mampu di sekolah negeri, dia menerima MBG. Orang menteng lah, pasti gizinya di rumahnya lebih tinggi dari makanan gizi MBG. Iya. Sesuatu? Oh, dari bawah. Interupsi. Iya, tadi saya bilang interupsi terkait dengan tadi kan Pak Said Didu mencontohkan adalah apa namanya anak-anak Pondok Indah. Ya, sebagaimana kita tahu di Pondok Indah itu kan isinya orang-orang elit ya kan. Dan tentu saja anak-anak yang sekolah di elit itu, maksud saya gini, jangan sampai ngambil contohnya yang tinggi juga gitu loh, karena nggak semua sekolah-sekolah elit itu menerima. Kalaupun ada orang yang misalnya mampu di sekolah negeri, dia menerima MBG. Orang menteng lah, pasti gizinya di rumahnya lebih tinggi dari makanan gizi MBG. Iya, tapi kan nggak semua orang menteng itu kaya, Pak. Sebentar dulu. Saya menyatakan, Presiden menyatakan berikan ke yang butuh. Saya setuju. Saat ini? Ya. Iya. Ya, jangan. Makanya itu dilakukan moratorium. Bapak ini kita belum bicara ini langsung. Nah, jangan seperti dulu. Siapapun yang anak ini kasih makan, padahal dia nggak butuh menghabiskan uang negara, ya kan? Dia nggak butuh. Saya akan menyampaikan warning kepada penyelenggara, termasuk pada Pak Presiden sendiri, kalau ini nanti bahwa seperti apa yang dikatakan Pak Said Didu tadi, saya tindak lanjuti, saya akan maju ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji APBN kita bahwa ini kan sebenarnya bantuan. Bantuan kan bagi yang membutuhkan. Maka supaya sebenarnya ada Bu Nani Deang hari ini katanya bahwa kan akan diberikan kepada yang bukan orang kaya gitu. Efisiensi itu bagian dari efisiensi. Itu efisiensi termasuk yang kaya tidak akan dikasih. Udah bagus. Tapi apa jaminannya? Maka saya akan maju ke Mahkamah Konstitusi untuk memastikan bahwa bantuan itu ya bagi orang yang membutuhkan. Dalam hal ini termasuk MBG, dimaknai begitu. Saya hari ini juga sudah sedang ke MK untuk menguji tentang BOP. Yang selama ini belum pernah ada yang uji, saya ke MK kan gitu. Jadi ini yang, apa prosesnya? supaya memperkuat pemerintahan ini supaya benar dan tata kelolanya lebih baik, itu aja. Oke, baik. Tapi sejauh ini Bang Said, langkah dari pemerintah, efisiensi anggaran, tadi filtering untuk SPPG itu sudah di jalan yang benar ya? Sudah saya on belum track? menyatakan begini. Ini seakan-akan BG ini lembaganya presiden yang tidak bisa ada yang menyentuh. Sebelumnya loh ya. Bayangkan Menteri Keuangan melarang beli motor, motor jalan juga. Korupsi lagi? Ya, korupsi. Jadi maksud saya, ini seakan-akan lembaganya presiden yang tidak boleh ada yang menyentuh. Pernah nggak DPR mengkritik MBG? Karena kebagian juga, ya nggak juga kan? Nah, ini menurut saya memang... Karena ini misi mulia, Bang Said. Bukan mulia, misinya mulia, pelaksananya yang dirampok. Itu yang masalahnya. Siapa yang ngerampok? Ya mereka-mereka yang perampok. Siapa? Ya siapa yang mereka ini udah dituliskan namanya, kok Yang ditangkap ditersangkakan masih maksud nanya. Anda? Oke, Udah, baik. Oh, berarti 3 orang ini maksudnya? Bukan, masih ada yang lain. Oh, Tunggu yang aja. 26 itu? Tunggu aja, nggak tahu saya. Tapi Buka kalau aja semua. menurut Bang Said, seperti apa caranya untuk menggali lebih dalam bagi Enggak, Kejagung ini untuk menemukan tersangka-tersangka saya lain? punya keyakinan presiden pasti punya data yang lengkap karena BPKP sudah turun, Kejaksaan Agung sudah turun, PPATK turun. Artinya semua yang Pak Krisna itu sebutkan pasti umpamanya pasti itu ada aliran yang ketahuan, nggak mungkin tidak gitu loh. Jadi karena ini sudah masuk PPATK, artinya yang menyetor ke siapa menyetor itu sudah ada datanya. Jadi susah. Nah, saya ingin mengingatkan tadi itu kan seakan-akan kalau arahan presiden seakan-akan bisa memberi penunjukan langsung. Itu kan seakan-akannya. Harus ingat, tadi kan pasalnya menyatakan harus ada nota apa segala. Saya ingin sampaikan pengalaman terhadap 2 mantan menteri yang sedang ini. Tom Lembong, itu arahan presiden. Tapi tidak ada tertulis maka yang salah Tom Lembong. Oke? Yang kedua, apa namanya si Menteri Nadiem Makarim, dia sudah menyatakan arahan presiden, tapi tidak ada tertulis, tidak ada nota, maka yang salah adalah Nadiem. Jadi memang birokrat kita tuh harus hati-hati sekali. Saya bilang, Dirut BUMN banyak sekali masuk penjara, seperti Bu Karen, arahan presiden, tapi tidak tertulis, maka masuk penjara. Nah, itu saya ingatkan kepada menteri, kepada pejabat, arahan presiden baru boleh jalan kalau ada dulu hasil sidang kabinet.
Saya kalau melaksanakan sesuatu, mana sidang kabinetnya tertulis. Kalau ada, maka kita bebas tanggung jawab. Selama hanya omon-omon, Anda yang bertanggung jawab. Nah, selama tadi BGN, kepala BGN, wakil kepala BGN, hanya lisan, tidak ada tertulis, maka yang bertanggung jawab adalah kepala BGN dan wakil kepala BGN. Itu prinsip hukum. Pasti Pak Krisnamurti paham. Tanggapan Anda, Bang Krisna? Ya kalau buat saya adalah fokus kepada justice lagi, ya kan, bahwa apa yang dijustiskan oleh klien saya semua ada di dalam handphone yang saat ini disita oleh Kejaksaan Agung. Ya kan, ketika saya tanya ya kan, kepada klien saya bahwa apa buktinya, ya kan, orang-orang ini mengatensi, orang-orang meminta, menekan dan sebagainya, semua ada chatnya, ya kan, di dalam Kejaksaan Agung. Jadi sekali lagi bahwa, dan kita udah minta juga kepada penyidik, chat itu untuk dicantumkan di dalam berita acara. Maksud Anda salah satunya adalah orang yang tadi Anda katakan memberi tekanan kepada Pak Soni? Ya, kan artinya bahwa jangan dianggap bahwa kita asal asal ngomong kan terkait orang-orang ini terlibat. Orang ini satu, chatnya ini, PIC-nya ini, chatnya ini, semua nanti akan diuraikan oleh klien saya. Bagus. Bagus. Oke. Kalau menurut Bang Said sendiri, bagaimana kemudian caranya untuk Kejagung menggali lebih banyak lagi mungkin orang-orang yang terlibat? Mungkin dari mitra SPPG atau sebagainya, mungkin ada solusi dari Anda? Saya berharap SPPG yang bekas nyogok ini ngaku aja lah sekarang. Ya, daripada Anda sudah bayar dan ditutup juga dapurnya, mending ngaku aja, Pak saya juga nyetor, tolong kembalikan uang saya. Aman. Karena yang punya dapur ini pasti tegang juga. Oh sementara juga ditangkap juga kita ini. Karena PPATK sudah punya uang itu siapa yang bayar, kemana bayarnya. Jadi pemilik dapur yang sedang nyogok, udahlah, salah istihara malam ini, besok ngaku. Ya. Menurut Anda apakah mereka akan selamat? Kalau nanti mereka juga ditersangkakan seperti kalau gimana? dikembalikan. Ada rumusan Pak, pasal 12 huruf E kecil, Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Oke, silakan. itu kategori pemerasan. Jadi konteksnya begitu. Jadi sepanjang mengaku dan melapor, boleh termasuk ke saya, nanti tembusannya saya lindungi menjadi korban pemerasan. Jadi yang ngambil uangnya aja yang jadi pelaku. Dan di Filipina itu bahkan undang-undangnya malah mengatur itu. Siapa yang mengaku dan melapor itu malah dilindungi, tidak jadi tersangka. Dan saya sudah menerapkan itu di kasus bea cukai di bandara begitu. Tadinya ya setor 1.000, tapi lama-lama diminta jadi 5.000. Nah, kemudian diancam kalau nggak ngasih 5.000, kamu juga masuk penjara sama-sama suap gitu. Nah, datang ke saya endorse, kemudian bisa pasal 12 huruf E kecil sebagai pemerasan. Aman kok. Tapi kalau menurut Anda ini pemerasan atau suap sih, Bang? Ya, apapun levelnya jadi pemerasan. Oh, berarti Bang Boyamin siap ya kalau misalkan nanti ada yang mau minta bantuan Bang? Dengan senang hati. Oke. Kalau dari Bang Alim sendiri? Tapi kan begini, sebenarnya itu kan nggak bisa hanya dibilang pemerasan ya, karena kan sama-sama pengen, ya kan? Sama-sama pengen, artinya mereka ini juga pengen punya dapur, bahkan kadang ya dalam beberapa praktek, seringnya kayak misalnya istilah begini, ayolah Bang, saya siap kok, kata siap ini, kan ini jadi punya interpretasi. Orang yang sebelumnya misalnya nggak punya niat macam-macam, jadi punya niat macam-macam. Itu sering banget terjadi gitu. Jadi ada mutualisme maksud Anda di situ? Ada mutualisme di situ. Tapi kan harus ada gini, interupsi ya, Ya. bahwa konten atau rasa itu kan kalau tidak ngasih ya tidak dapat izin gitu loh. Karena memang yang lain-lain dipersulit segala macam. Maka itu levelnya sudah bisa pemerasan. Dan tujuan kita untuk apa toh memberantas korupsi itu kan membersihkan birokratnya, aparatnya gitu loh. Dan dengan cara itulah kemudian bisa dibongkar. Kalau kemudian hanya menggunakan pasal 5, pasal 6 tentang suap menyuap, dua-duanya kena, ya malah semakin tenggelam gitu. Jadi memang betul himbauan Pak Said itu tadi, ayolah buka-bukaan aja sekalian. Karena dengan begitu Anda uang bisa balik, kalau tidak balik pun Anda juga tidak akan kena suap. Nanti Kena ketahuan korban dong orangnya pemerasan. dari eselon 1, eselon 2 yang Anda sebutkan tadi. Ya malah justru itu niatnya begitu. Saya membuka diri itu untuk ke sana gitu. Baik. Tapi kan ini sudah jalan Pak. Artinya kalau misalnya sudah jalan, nanti mereka malah rugi jadinya. Buntung dong. Ya kan, udah ngeluarin duit banyak, miliaran gitu kan. Saya begini. Dan dua-duanya ketahuan terus penyuap malah kena gimana? Intinya, andainya begini. Itu kan Enggak. sebelumnya. Seandainya Kalau sekarang kan sudah jalan. saya ini penyogok, kan pilihan saya ditangkap atau ngaku. Ditangkap Atau atau ngaku. ngaku. Kita Nah, akan kalau- jeda terlebih dahulu Bang Said, sabar, tetaplah bersama kami.